legalitas pernikahan campuran di mata hukum Indonesia. File dikompilasi dalam narasi audio bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami arti artikel ini, terutama bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan aktivitas masing-masing. Tanda kebersamaan dan kebaikan Anda mohon berikan klik like dulu dan share serta subscribe. Terima kasih. Legalitas pernikahan campuran di mata hukum Indonesia. 1. Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perkawinan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Perkawinan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, 1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. 2. Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. B. Perkawinan di wilayah Republik Indonesia. I. Perkawinan antara dua orang di wilayah Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya warga negara Indonesia, disebut perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. II. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan, 1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. 2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 4. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut. Ayat 3, 5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan itu diberikan. 3a. Perkawinan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang berbeda kewarganegaraan, dan salah satu adalah warga negara Indonesia, WNI, yang dilangsungkan di Kedutaan Besar Negara Asing di Indonesia, pada dasarnya dianggap sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia. B. Perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut harus didaftarkan di kantor catatan sipil paling lambat 1 tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan campuran tersebut belum diakui oleh hukum Indonesia.
Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal pihak mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan C. Proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah, karena proses pencatatan adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional Indonesia, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum. Terima kasih telah mengunjungi YouTube